Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu semangat belajarnya ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Halaman 5 sampai dengan halaman 8 di buku tema. Oke. Tapi sebelumnya Ibu minta kalian untuk menyimak dulu video penjelasan dari ibu supaya kalian lebih mudah memahami. Oke, bisa kita mulai ya. Nah, kita akan bahas dulu nih apa pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah semua individu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup adalah semua individu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Paham ya? Kemudian, makhluk hidup dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Yang pertama, bernapas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, memerlukan makanan. Yang keempat, menanggapi rangsangan. Yang kelima, tumbuh. Yang keenam, berkembang biak. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedelapan, memerlukan suhu tertentu. Dan yang kesembilan, mengeluarkan zat sisa. Jadi ini adalah ke-9 ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita bahas satu persatu hari ini. Yang pertama adalah bernapas. Nah, jadi bernapas itu apa sih? Bernafas adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Nah, bernafas ini perlu. Kenapa? Karena tubuh kita memerlukan oksigen untuk pembakaran makanan dalam tubuh. Nanti, pembakaran makanan ini akan menghasilkan energi yang dapat kita gunakan untuk bergerak. Gitu ya anak-anak. Dan setiap makhluk hidup berbeda-beda cara bernafasnya. Manusia dengan paru-paru kan melalui hidung, hewan ada yang dengan kulit, ada yang dengan paru-paru, ada yang dengan ingsan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bergerak. Semua makhluk hidup memiliki alat gerak. Manusia bergerak dengan tangan dan kaki. Kita berjalan ke suatu tempat, berpindah-pindah tempat, berlari ke sana ke sini. Itu namanya kita bergerak. Kita mengambil sesuatu dengan tangan kita. Itu namanya juga bergerak. Kemudian hewan. Hewan bergerak dengan kaki, sayap, atau sirip. Contohnya burung. Burung bergerak di udara. Terbang. Itu namanya bergerak kan, dia bergerak dengan sayapnya. Ikan, dia bergerak di air, bergerak di lautan kesana kemari dengan siripnya atau bisa dibilang berenang. Kemudian kucing berjalan kesana kemari dengan kakinya, itu namanya bergerak. Nah, dan yang ketiga tumbuhan. Tumbuhan bergerak tapi sulit dilihat. Tapi ada juga pergerakan tumbuhan yang bisa kita lihat dengan nyata, yaitu dia adalah putri malu. Kalau kalian tahu putri malu ini adalah tumbuhan yang ketika daunnya kita sentuh, maka dia akan merunduk. Seperti gambar di sebelahnya. Itu. Jadi ini adalah ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Lanjut. Yang ketiga, memerlukan makanan. Makhluk hidup pastinya perlu makanan. Untuk apa? Untuk tetap hidup. Nah, makanan ada yang bersumber dari hewan dan ada juga yang bersumber dari tumbuhan. Kita manusia biasanya memakan makanan yang bersumber dari hewan dan tumbuhan. Contohnya kita makan sayur-sayuran, kita makan nasi, itu semua berasal dari tumbuhan. Kita juga kadang lauknya pakai ikan, pakai ayam, itu berarti berasal dari tumbuhan. Sedangkan hewan
Hewan ada yang pemakan tumbuhan, ada yang pemakan daging, ada yang pemakan keduanya. Itu namanya hewan. Kalau kambing di sini contohnya dia memakan rumput. Kemudian kalau tumbuhan dia bisa menghasilkan makanan sendiri dengan sinar matahari atau yang bisa disebut dengan fotosintesis. Selanjutnya yang keempat adalah menanggapi rangsangan. Nah, pada hewan dan manusia memiliki indera untuk menerima rangsangan dari luar, yaitu mata, kulit, telinga, hidung, dan lain-lain. Maksudnya apa nih? Maksudnya manusia itu peka terhadap rangsangan, hewan itu peka terhadap rangsangan. Misalnya, kalian dipanggil oleh ibu kalian. Nah, sini tolongin ibu. Pasti kalian jawab, iya bu. Kalian akan menanggapi perkataan ibu kalian karena kalian memiliki telinga untuk mendengar perkataan itu. Hewan pun juga begitu. Kadang kalau ada kucing lewat kita pus, dia akan nyamperin kita karena dia mendengar ketika kita memanggil dia. Gitu. Nah, kalau tumbuhan pada tumbuhan tertentu, misalnya akarnya mengarah pada sumber air atau batangnya mengarah pada sumber cahaya, itu tumbuhan-tumbuhan ini berarti menanggapi rangsangan dari cahaya matahari. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah besar. Nah, kalau manusia yang tadinya dari bayi, kemudian dia umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, akhirnya sekolah TK, 6 tahun akhirnya sekolah SD, kemudian nanti 12 tahun sekolah SMP, itulah manusia. Manusia bertumbuh dari bayi hingga dewasa, hingga tua, seperti itu ya. Kemudian kalau hewan, contohnya di sini adalah ayam. Ayam bertumbuh dari telur, kemudian dia menetas jadi anak ayam, dan akhirnya dia menjadi ayam besar. Seperti itu. Kemudian kalau tumbuhan, kita lihat nih, tumbuhan dari dia masih biji, terus kemudian muncul sedikit, lama-lama ada daunnya, lama-lama dia meninggi, akhirnya ada bunganya. Seperti itu ya, ini namanya adalah pertumbuhan makhluk hidup. Selanjutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup itu mempunyai kemampuan untuk berkembang biak, artinya menghasilkan keturunan. Supaya apa? Supaya melestarikan jenisnya, supaya tidak punah gitu. Kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian kalau hewan bisa berkembang biak dengan cara bertelur, dengan cara melahirkan. Ada juga yang dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Nih contohnya seperti ini. Yang bertelur, kura-kura bertelur, burung bertelur, ayam dan ikan juga bertelur. Kemudian kalau melahirkan itu mamalia. Biasanya yaitu lumba-lumba, kucing, sapi. Tapi ada juga yang bertelur sekaligus melahirkan, seperti ular, kadal, dan platypus. Seperti itu ya. Selanjutnya tumbuhan bisa berkembang biak dengan cara yang alami atau dengan cara buatan. Contohnya kalau cara alami dia berkembang biak dengan membelah diri. Kalau cara buatan contohnya kita cangkok tumbuhan kayak gitu. Itu namanya perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Setiap makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka akan bertahan hidup. Sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan diri akan beresiko mengalami kepunahan. Contohnya kalau manusia, dia bertahan hidup dengan cara apa? Dengan cara bekerja. Kalau kita bekerja, kita bisa makan, kita bisa beli kebutuhan kita. Itu untuk bertahan hidup. Dan manusia juga bisa bertahan hidup dengan akalnya, yaitu ketika misalnya ada yang mau jahatin dia bisa lari atau dia bisa melawan. Seperti itu ya, itu kalau manusia. Kemudian kalau hewan, dia itu bertahan hidup dengan cara melindungi dirinya sendiri. Contohnya ini ada si bunglon. Bunglon ini bisa berubah-ubah warna. Ketika dia ada di daun-daun yang berwarna hijau,
dia akan berubah warna menjadi warna hijau. Ketika dia ada di kayu-kayu, dia akan berubah warna menjadi warna coklat. Itulah cara bunglon bertahan hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada juga contoh cicak. Cicak dia bertahan hidup dengan cara ketika ada musuhnya nih, dia akan melepaskan ekornya biar dikira sudah mati, kan ekornya lepas gitu, padahal dia masih hidup, dia lari gitu. Itu cara dia bertahan hidup. Dan yang kedelapan adalah memerlukan suhu tertentu. Jadi makhluk hidup itu memerlukan suhu lingkungan tertentu serta selalu berusaha untuk mendapatkan suhu lingkungan yang sesuai. Kita nggak bisa nih kalau kepanasan mulu, otomatis kita pasti akan minggir, neduh nih, nyari tempat yang teduh. Kita juga nggak bisa kalau kehujanan terus. Itu kenapa ada payung, karena manusia nggak mungkin kuat kalau dia kehujanan. Lagi mau pergi kemana hujan, pergi perjalanan jauh ke Bogor hujan-hujanan, nggak mungkin manusia kuat, makanya ada jas hujan. Itulah juga seperti pada hewan dan pada tumbuhan, memerlukan suhu tertentu untuk bisa bertahan hidup. Nah, dan yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Maksudnya adalah zat sisa itu bisa berupa gas, cairan, atau zat padat. Keringat dan urin merupakan contoh zat sisa dari proses yang terjadi di dalam tubuh. Zat sisa ini harus dibuang atau dikeluarkan dari dalam tubuh agar tidak menjadi racun. Contohnya kalau dari manusia, kita berkeringat, itu namanya zat sisa yang keluar. Kalau kita keringatan katanya kita bisa sehat kan. Terus juga zat sisa, misalnya kita buang air kecil atau buang air besar, itu namanya zat sisa. Kalau kita nggak bisa buang air besar aja, itu bisa jadi penyakit kan. Kalau kita nggak bisa buang air kecil, juga bisa jadi penyakit. Makanya manusia juga perlu untuk mengeluarkan zat sisa agar dia bisa bertahan hidup, dan ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Seperti itu ya anak-anak. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau kalian ingin lebih paham lagi, kalian baca lagi di buku ya. Oke. Kalau begitu, cukup sekian penjelasan Ibu hari ini. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih yang sudah menyimak penjelasan Ibu dengan baik. Semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.